Eh, saya yakin dan percaya bahwa kita semua menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana ini adalah bagian pertama dari journey kita, yaitu gas. Ya, masih itu ya, masih membara gitu ya, ibu-ibu, untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, mengikuti journey bersama dengan Tuhan. Ya, sebelumnya sekali lagi kita berdoa untuk membaca firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teduhkanlah hati kami supaya hari ini kami boleh mendengar suara Tuhan, diperlengkapi lagi sebagai wanita-wanita di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup kami berguna, kami mau hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkatilah waktu sejenak ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu yang senang sekali karena dia menemukan satu barang yang bagi dia sangat istimewa di satu toko yang sangat besar. Dia jarang-jarang ke toko ya, tempat perbelanjaan yang sangat besar ini. Tapi ini adalah kali pertama dia pergi ke sana dan dia sangat senang sekali karena dia melihat barang ini unik dan dia ingat-ingat di kampungnya kayaknya dia nggak pernah melihat satu orang pun memiliki barang ini. Ya, jadi dia kemudian membeli barang ini. Dia berpikir begini, ibu-ibu, nanti kalau sampai di rumah saya akan pajang barang ini supaya dilihat orang karena ini unik banget. Saya nggak pernah lihat orang memakainya, memajangnya. Jadi nanti kalau saya beli, saya mau pajang di rumah dan kalau pas waktunya saya mau pakai barang ini, gitu. Akhirnya dia membeli barang ini, dia senang sekali. Lalu sampainya di rumah dia taruh di buffet ya. Zaman-zaman dulu ibu-ibu biasa kalau ada perlengkapan masak, perlengkapan makan ditaruh di buffet gitu ya, dipajang gitu. Dulu mama saya begitu, banyak sekali perlengkapan masaknya dipajang di buffet gitu ibu-ibu ya. Gelas-gelas cantik gitu ya, piring-piring cantik, ngapain di situ dipajang katanya. Nah, sama. Ibu ini taruh itu di buffet. Kemudian suatu hari ya, ada orang yang datang bertamu ke rumahnya, kemudian melihat barang itu. Orang-orang yang datang terkejut sebenarnya dengan barang itu. Ada yang menggelengkan kepala, ya udah biarin aja ya, karena nggak enak bertanya kepada ibu itu. Suatu hari ada tamu yang datang, kemudian dia mau menjamu tamu-tamunya, dia kemudian memasak. Dia memasak, kemudian dia ingat barang yang dia beli itu, yang unik itu. Kemudian dia pakai barang itu, dia menghidangkan makanan dengan barang itu, dia taruh sup itu di tempat itu. Kemudian dia sajikan. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Tamu yang mau makan itu nggak jadi makan. Langsung bilang, saya pulang ya, saya pamit pulang ya. Ibu-ibu dari cerita saya ada yang tahu barangnya apa? Betul sekali, terima kasih Lause. Sudah pernah mendengar ceritanya ya Lause ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu yang lihat barangnya kok unik banget. Dia beli, dia bawa pulang ke rumah pakai untuk taruh sup. Padahal itu bukan tempatnya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dari cerita sederhana ini apa yang kita bisa pelajari? Dia tahu itu adalah barang yang mungkin sesuai yang dia pikir saya bisa pakai untuk ini, untuk itu, untuk ini. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan barang itu. Ibu ini tidak bertanya untuk apa ya barang ini. Ibu ini tidak mencari tahu tujuan barang ini apa, fungsinya itu apa. Dia tidak bertanya mana nih buku panduan buku ini, barang ini bagaimana cara menggunakannya, untuk apa. Karena dia tidak tahu, maka dia salah memakai barang tersebut. Sekali lagi, karena dia tidak tahu tujuan apa barang ini, jadi dia salah memakainya. Bapak ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa gunanya sebuah barang kalau tidak digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya? Apa gunanya barang itu kalau tidak digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya? Bagaimana dengan kita?
Kita sebagai perempuan-perempuan yang hidup di dalam Tuhan, yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setiap kita diciptakan dengan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap kita diciptakan dengan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16, mari kita baca bersama-sama ya, yang ada di layar. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di sini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Jadi kita tidak tiba-tiba dilahirkan dunia ini melalui orang tua kita, melalui ibu kita, tetapi Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengadakan kita di dalam dunia ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan kita juga diciptakan oleh Dia. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui tujuan hidup kita itu harus kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Kalau misalnya ibu yang tadi tidak tahu kegunaan barang itu, harusnya dia bertanya mungkin kepada orang lain, ini gunanya apa ya? Atau mungkin cari tahu dulu ini untuk apa, tapi dia langsung sok tahu aja dan ternyata dia salah menggunakan barang itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai ciptaan harus kembali kepada siapa pencipta kita supaya kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Kalau kita bingung apa tujuan hidup kita harus kembali kepada pencipta kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ibu-ibu sudah membaca buku di hari pertama Purpose Driven Life ini, dituliskan bahwa jika kita ingin mengetahui mengapa kita ada di dunia ini, mengapa kita harus ada di dunia ini, kita harus memulainya dengan Allah. Ya, tema kita hari ini adalah semuanya diawali oleh Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Karena apa? Kita dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuan daripada Allah itu sendiri. Ibu-ibu, kekeliruan orang-orang zaman ini adalah mencari makna diri mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau apa yang dunia ini berikan. Contohnya seperti ini. Seorang ibu menjadi bermakna ketika dia punya penampilan yang sangat baik. Ya, saya tidak opos dengan penampilan yang baik. Kita harus berpenampilan dengan baik. Tetapi ketika meletakkan harga dirinya pada penampilan, ketika meletakkan dirinya pada apa yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, perhiasan yang dipakai dan lain sebagainya, kalau meletakkan harga dirinya di sana sesuai dengan nilai dunia, maka kita kehilangan sebenarnya makna hidup kita di hadapan Tuhan. Atau dunia mengatakan letak nilai hidup seorang perempuan adalah ketika dia mendapat suami yang begitu hebat, karena katanya di balik suami yang sukses ada istri yang hebat, ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang yang keliru mencari tujuan hidup di dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tidak akan menemukan makna hidup kita kalau kita mencari mulai dari diri kita sendiri. Kita harus kembali kepada pencipta kita, apa yang pencipta kita katakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua cara bagaimana orang menemukan tujuan hidupnya. Yang pertama adalah spekulasi, ya. Jangan sampai kita jatuh di dalam konsep ini, ibu-ibu. Jadi spekulasi ini adalah, tujuan Tuhan dalam hidup saya adalah saya menjadi ibu yang sukses. Dia menebak-nebak, menduga-duga gitu ya, berteori tentang dirinya sendiri. Tujuan Tuhan kayaknya adalah saya harus berkarir dengan luar biasa supaya saya dipandang oleh dunia ini. Atau saya sebisa mungkin mendidik anak-anak saya supaya semuanya sukses, berhasil, punya uang. Dan itu adalah tujuan hidup saya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan-tujuan itu tidak salah. Tetapi apakah itu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Belum tentu apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita impi-impikan itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi ibu-ibu, apa yang kita impikan, apa yang kita angan-angankan
menjadi tujuan hidup kita, belum tentu itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kadang-kadang apa yang kita idam-idamkan itu berpusat pada diri kita sendiri. Seharusnya tadi kita pelajari bahwa hidup ini diawali oleh Allah sendiri, jadi kita harus kembali kepada Allah. Apa sih tujuan Allah dalam hidup kita? Yang kedua, ada dua cara kita mengetahui tujuan hidup kita adalah melalui penyataan, ya. Penyataan apa ibu-ibu? Penyataan daripada Allah itu sendiri. Kalau Allah yang menciptakan kita, maka kita harus tahu pernyataan Allah apa bagi kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan apa tujuan hidup kita. Sekali lagi ibu-ibu, di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Jangan berdasarkan apa kata dunia, jangan berdasarkan pada motivasi-motivasi yang dunia ini berikan, tetapi kita kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Allah, apa yang Allah sampaikan kepada kita. Satu-satunya cara yang kita bisa lakukan adalah membaca apa penyataan Tuhan bagi kita. Hari Minggu kemarin saya berkhotbah bahwa Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan tentang kita, tentang tujuan hidup kita. Satu hal yang penting ibu-ibu, ketika di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita, kita menemukan identitas dan tujuan hidup kita. Ya, sekali lagi, di dalam Kristus kita menemukan identitas dan tujuan hidup kita. Saya mengajak kita membaca bersama Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulang sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tadi di awal kita sudah paham bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Allah itu adalah pencipta kita. Kita diciptakan oleh Allah. Kita ini masterpiece-nya Allah, buatan Allah yang sangat istimewa. Itu identitas kita. Identitas kita adalah kita istimewa di hadapan Allah, ya. Kita tidak berhak atas diri kita sendiri, tapi Allah yang berhak atas diri kita. Kalau kita memahami bahwa kita adalah buatan Allah, maka sekali lagi, kita tidak berhak untuk diri kita, yang berhak itu adalah Allah sendiri. Dan kalau Allah berhak atas diri kita, maka Allah lah yang menentukan tujuan hidup kita itu apa. Oleh sebab itu kita harus mencari tahu apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita itu adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita awalnya adalah orang-orang berdosa, tapi kita sudah ditebus dan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ayat ini kaya banget ibu-ibu, ya. Yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya kita sudah ditebus. Kita sudah berdosa tapi sudah ditebus oleh Tuhan. Yang selanjutnya adalah untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini berbicara mengenai purpose hidup kita, tujuan hidup kita itu ternyata sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, bahkan sebelum kita dilahirkan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu identitas kita. Identitas kita adalah kita diciptakan oleh Allah, kita tidak berhak atas diri kita, yang berhak adalah Tuhan. Yang kedua adalah kita sebagai orang berdosa sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga kita disebut anak-anaknya. Dan yang ketiga, Tuhan sudah menentukan tujuan hidup bagi kita. Tujuan hidup bagi kita adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Selanjutnya,
Allah itu memikirkan kita jauh sebelum kita berpikir tentang Dia. Ibu-ibu nanti bisa membaca selengkapnya di dalam buku kita, ya, Purpose Driven Life. Di sini berbicara mengenai Tuhan jauh sebelumnya, bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah merancangkan kita begitu rupa. Jadi ibu-ibu kalau hari ini merasa, kok saya gini-gini aja ya, atau kayak tidak menghargai diri sendiri, ibu-ibu saya mau bilang ke kita bahwa ingat, kita ini berharga di mata Tuhan, dan sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah merancangkan kita. Jadi jangan menganggap rendah diri kita, jangan menganggap saya kok begini-begini aja ya. Ibu-ibu, kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan tujuan hidup sebelumnya, sebelum kita dilahirkan. Tadi di ayat ini sebelumnya dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 di sini dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wow, luar biasa ya ibu-ibu ya. Kita yang ada saat ini dengan segala keunikan kita masing-masing, kita sudah diciptakan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah sebelum kita dilahirkan, ditenun di dalam kandungan ibu kita untuk tujuan yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, Tuhan punya tujuan besar di dalam hidup kita. Tuhan memiliki tujuan yang besar di dalam hidup kita. Sederhananya adalah Tuhan punya rencana buat kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri, sebagai mama, sebagai menantu, ya, atau apapun peran kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Nah, ibu-ibu, saya ingin mengajak kita untuk memahami tujuan hidup kita dalam dua perspektif. Di dalam bahasa Yunani, kata waktu itu ada dua artinya. Artinya yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Apa maksudnya ibu-ibu? Kalau kronos itu adalah waktu yang dapat diukur. Contohnya 1 menit, 2 menit, 1 jam, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Itu bisa diukur. Jadi ada durasinya gitu ya. Ada mulainya, ada selesainya. Itu yang disebut kronos. Kronos itu ada kronologinya, ada urutan waktunya. Waktu ini akan terus bergerak dan tidak akan pernah kembali lagi. Itu kronos, ya. Yang kedua adalah kairos. Kairos itu bersifat kualitasnya. Ya, jadi bagaimana kita memaknai hidup kita di dalam waktu yang Tuhan berikan. Ya, jadi kairos ini lebih kepada kualitas daripada waktu yang kita miliki atau kesempatan yang kita miliki. Peristiwa yang bermutu di setiap kesempatan, di mana kita mengambilnya, mengambil makna di dalam setiap kesempatan itu. Nah, ibu-ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat apa tujuan Tuhan di dalam kronos dan di dalam kairosnya kita. Ya, contohnya seperti ini. Ketika ibu-ibu memiliki anak usia 1 sampai 6 tahun misalnya, 1 sampai 6 tahun, itu adalah kronos, ada waktunya ya, 1 sampai 6 tahun, itu adalah kronosnya, ya. Tapi di dalam kronos itu ada kairos. Kairos itu adalah di dalam kesempatan 6 tahun itu, apa yang saya lakukan untuk anak saya, itu kairos, itu adalah kesempatan. Contoh sederhananya, tadi ibu-ibu datang di sini jam berapa? Jam 4. Jam 4 sekarang jam 6 gitu ya. Itu adalah kronos, jam 4 sampai jam 6. Nah, di dalam 2 jam itu, 4 sampai 6 itu ada kairosnya Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan kasih. Kita ngapain di dalam kronos itu? Itu kairos. Apa yang kita lakukan? Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam setiap kronos waktu itu Tuhan punya tujuan yang harus kita lakukan. Tujuannya adalah membuat kronos itu berarti menjadi kairos, menjadi kesempatan yang bermakna.
Berharap bisa dipahami ya. Di dalam kronos yang Tuhan kasih, misalnya 1 jam, ada tujuan Tuhan, ada kairos Tuhan yang harus kita penuhi. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita memulai bersama buku Purpose Driven Life ini, saya nggak tahu berapa lama akan menjalani journey ini, perjalanan ini. Tapi ini adalah satu kronos yang Tuhan kasih buat ibu-ibu untuk mendapatkan kairosnya Tuhan, untuk memaknai perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, menemukan tujuan ibu-ibu apa. Misalnya saat ini anak-anak, misalnya ada yang punya anak di usia remaja, ya, ibu-ibu sadar nggak? Usia remaja itu cepat sekali berlalu. Usia anak-anak itu akan cepat sekali berlalu. Jadi gunakan kronos itu menjadi bermakna untuk kairos yang ibu-ibu miliki bersama dengan Tuhan. Atau misalnya hari ini tinggal bersama dengan mertua. Kita nggak tahu ibu-ibu berapa lama kita tinggal bersama dengan mertua. Dikasih waktu bersama dengan mertua, pakai kronos itu untuk memaknai hidup kita, melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mama saya pernah sedih sekali karena akhirnya melepas anak-anaknya. Saya 4 bersaudara, saya yang paling terakhir, dan ketika mama saya harus melepaskan anaknya yang terakhir ini untuk merantau, dia sedih sekali. Ya, ibu-ibu mungkin ada yang merasakan namanya emptiness, sarang yang kosong gitu ya. Jadi orang tua itu sudah tidak memiliki anak di rumah karena sudah dilepas untuk mandiri satu persatu. Nah, itu ada kekosongan di dalam jiwanya. Dia menjadi sedih sekali karena anaknya sudah pergi semuanya, sudah merantau semuanya, tinggal berdua di rumah. Dia pernah bilang seperti ini kepada saya ada sisi menyesalnya karena banyak waktu yang saya kurang pakai untuk kalian anak-anak saya. Wah, itu sedih ibu-ibu gitu ya. Ada waktunya, kronos itu ada waktu expirednya ibu-ibu. Ya, ada waktu expirednya. Jadi ketika Tuhan masih berikan kita kronos, berikan kita waktu itu, kita pakai dengan baik, melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya itu bermakna, karena di dalamnya ada pemaknaan, yaitu kairos daripada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, biarlah di dalam perjalanan ibu-ibu menikmati buku Purpose Driven Life ini, ibu-ibu bisa mendapatkan apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan mencari tujuan hidup. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 di sini dikatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain," apa ibu-ibu? Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tadi Kolose yang kita baca dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tujuan hidup kita di dalam kronosnya Tuhan, kita nggak tahu sampai kapan kita hidup ibu-ibu, tetapi di dalam kronosnya Tuhan itu kita harus menghidupi kairosnya Tuhan. Kairosnya adalah hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sebagai mama, sebagai oma gitu ya, yang sudah punya cucu gitu ya, sebagai oma yang tinggal bersama dengan mertua, atau yang saat ini cuma berdua saja dengan suami di rumah gitu ya, pakai waktu kita untuk memuliakan Tuhan, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sedang membaca satu buku karena kami di Pemuda di bulan Februari ini sedang membicarakan tentang relationship, tentang love, tentang cinta gitu ya. Dan kemudian ada satu buku yang menyatakan begini, kenapa Tuhan masih kasih seseorang itu melajang? Itu karena Tuhan masih punya tujuan buat dia, dan tujuannya yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Ketika seseorang itu sudah menikah, sudah punya keluarga, mungkin belum punya anak, itu adalah waktu kronosnya Tuhan untuk dia pakai memuliakan nama Tuhan. Ketika dia sudah punya anak, itu adalah kronosnya Tuhan bagi dia untuk dia memaknai kairos dari Tuhan, membesarkan anak-anaknya. Ketika sudah dewasa, mereka akan pergi, gitu ya, akan dilepas terbang untuk menjadi anak-anak yang mandiri, sudah punya rumah masing-masing, sudah menikah. Itu waktu. Setelah itu berdua lagi sama suami gitu ya, tinggal berdua. Itu adalah waktu Tuhan
Untuk apa? Kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Jadi banyak kronos-kronos dalam hidup kita yang kita harus sadari bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Satu-satunya yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan sebagai seorang istri, memuliakan nama Tuhan sebagai seorang ibu, memuliakan nama Tuhan sebagai seorang menantu atau yang sudah jadi mertua dan lain sebagainya dalam peran-peran kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, selamat menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan ibu-ibu. Percayalah bahwa di dalam pencarian kita akan tujuan hidup, karena kita sudah kembali kepada pencipta kita, kepada Allah kita, maka percayalah bahwa hidup kita akan semakin berarti. Karena di dalam waktu yang Tuhan berikan, kita memaknainya untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin di dalam perjalanan nanti membaca buku Purpose Driven Life ini ada nggak semangatnya, ada downnya gitu ya. Mari saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini di dalam kelompok kecilnya saling menguatkan. Yuk kita mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mau di dalam kronos yang Tuhan berikan itu bermakna, karena kita memaknainya di dalam kairosnya Tuhan, di dalam makna yang indah bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, nikmatilah perjalanan hidup. Selamat menikmati perjalanan hidup penuh makna bersama dengan Tuhan melalui buku Purpose Driven Life. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bisa searching, banyak sekali pengalaman gereja-gereja atau komunitas-komunitas yang sudah menyelesaikan buku Purpose Driven Life ini dan mereka sungguh diberkati. Saya mau mengucapkan kepada ibu-ibu, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, menemukan tujuan hidup, menjalani tujuan hidup dalam kehidupan ibu-ibu. Dan percayalah, suatu hari ibu-ibu akan merayakannya bersama-sama dan bilang satu sama lain, luar biasa ya, Tuhan menolong kita menemukan tujuan hidup kita. Jadi hidup kita itu bermakna, hidup kita itu tidak sia-sia. Enggak kayak pispot tadi ibu-ibu yang salah digunakan ya. Kita enggak salah digunakan, tapi kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa ibu-ibu menikmati journey ini bersama dengan Tuhan dan semakin memaknai tujuan hidup kita di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat ibu-ibu di tempat ini, kami semua satu gairah untuk menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau hidup kami sia-sia. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mau menjadi ibu yang sia-sia, menjadi istri yang tidak berguna, atau di dalam peran kami menjadi orang-orang yang tidak melakukan apa-apa. Tetapi kami mau Tuhan, hidup kami berarti. Kami memaknai setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk satu program yang diberikan kepada kami untuk memaknai tujuan hidup kami melalui buku Purpose Driven Life. Tuhan, Engkau berkati supaya perjalanan kami ke depan ini menjadi perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan dan menjadi perjalanan yang berbuah, memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Berkati ibu-ibu di tempat ini, Engkau mengenal setiap mereka dan berjalanlah Tuhan bersama dengan mereka. Biarlah mereka boleh menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.